Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Jamaah Masjid Al-Haq Bale Endah, dengan iradah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bermuwajahah, dapat bertemu di tempat yang mulia ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, materi yang akan disampaikan pada petang menjelang malam ini, entah Bapak dan Ibu setuju atau tidak ya. Judulnya itu berkenalan dengan setan. Cek Sundana mamanya setan kudu diwawuhan gitu nya cek Sundana. Kok kenapa kita harus berkenalan dengan setan? Sebelum saya mencoba mengurai dari judul tersebut, mungkin yang hadir sekarang ini, terutama bapak-bapak, saya kira sangat akrab ya dengan permainan bola, sepak bola, bilih ti dia aya bobotoh Persib. Apa yang dilakukan oleh seorang pelatih kepada tim, kepada anak asuhnya agar lawannya kalah. Apa yang dilakukan oleh seorang coach, seorang pelatih kepada anak asuhnya, timnya, ketika akan menghadapi musuh dan musuh itu harus kalah. Yang namanya latihan itu biasa. Mau main bola tidak latihan ya gimana gitu. Ada satu pepatah, untuk mengalahkan musuh itu salah satu caranya kenali musuh itu dengan baik. Jadi kalau kita menghadapi musuh, bagaimana cara menghadapi musuh ini biar kalah? Maka kenalilah musuh itu dengan baik. Tadi analoginya main bola. Katakanlah kesebelasan A akan bertemu dengan kesebelasan yang ini tidak dikenal, tidak tahu. Ieu teh urang teh rek ngalawan mana gitu. Coba kira-kira ini si tim kesebelasan A ini bagaimana nanti? Bingung. Urang teh rek ngalawan saha ieu teh? Pelatihna bingung merenang, dati di bejaan. Kita ini akan menghadapi siapa? Nah, maka yang paling pertama untuk mengalahkan musuh itu adalah kenali musuh itu dengan baik. Coba perhatikan, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh pelatih
apapun itu dalam pertandingan, apakah sepak bola, bulu tangkis ya, itu yang ditekankan oleh pelatih. Misalnya kalau sepak bola, tah si kiper ieu mah ti dieu titik lemahna, kemudian si anu itu sebagai back ini kelemahannya. Nah iya mah ya, ini striker ya penyerang, di sini kelemahannya. Itu disampaikan oleh pelatih kepada anak asuhnya. Kenapa? Karena biar mereka tahu, oh kalau menghadapi ini mah begini, kalau menghadapi ini mah begini. Coba kalau tidak kenal, bingung, kumahanya ngarepan ieu. Lamun sudah berhadapan-hadapan dengan kiper, orang terkenal kiper nanti ini siapa, bagaimana? Nah jong teh kudu kakatuhu, kudu kakenca ke kanan atau ke kiri. Nah ini ikhwatu iman rahimakumullah. Dan itu yang menjadi latar belakang kenapa saya menyampaikan judul kita ini harus berkenalan dengan setan. Kenapa? Tujuannya lain rek wauh, lain rek gaul, lain nyaubat gitu. Bukan ingin berteman, bukan ingin kemudian bersahabat, bukan. Tapi kepentingan kita kenapa harus berkenalan dengan setan itu dalam satu misi, mengalahkan dia. Nah ini, semakin banyak pengetahuan kita terhadap musuh kita, maka semakin lebar kita bisa mengalahkan dia. Semakin kecil pengetahuan kita terkait musuh kita, maka semakin kecil juga kita mengalahkan dia. Itu sudah jadi hukum. Cuman ada masalah berikutnya. Kumaha orang kenalan jeung setan? Pun maaf nih ke ibu-ibu. Ibu pernah mendengar nggak setan ngomong seperti apa? Tuhnya. Kumaha ibu ngelehkeun setan atuh? Ngadengi sorana oge can pernah? Sementara kita yakin setan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Artinya apa? Ini musuh yang real, musuh yang hakiki, yang jelas. Berarti kudu dielehkeun ya setan teh. Masalahna orang kumaha mengenali setan, sorana oge can pernah kadenge. Komo awakna, komo jasadna, sorana oge can kadenge. Nah, ini masalah. Di satu sisi Allah menyebutkan, ingat, awas, hati-hati dengan setan, hati-hati dengan setan. Nya kumaha ngelehkeunana tuh. Tadi ada cara mengenalkan sesuatu itu dikenalilah. Nah, kumaha cara berkenalannya? Bagaimana cara berkenalan dengan setan? Nah, ibu sudah punya strategi mengalahkan setan, Bu? Belum? Terus kumaha atuh salami ieu? Ayo, gimana selama ini? Di satu sisi kita harus mengalahkan setan, tapi ketika ditanya bagaimana strategi kita mengalahkan setan, Kak Ibu tadi bingung, kumaha ngelehkeunana? Teu katingali makhlukna oge. Jirimna oge teu katingali. Sementara kita dituntut mengalahkan dia, bagaimana mengalahkannya? Nah ini ikhwatu iman rahimakumullah, hal yang kemudian cukup menarik. Manusia makhluk yang dohir, kita dohir ini. Sementara setan itu kan dalam Al-Quran minal jinni jannah, jan itu artinya kan terhalang. Junnatun itu kan perisai. Jin itu tidak terlihatan. Setan itu tidak kelihatan. Gimana kita mengalahkan makhluk yang tidak kelihatan? Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah,
Disinilah Rahman dan Rahimnya Allah. Kalau muncul tadi pertanyaan, Ustadz, tadi disampaikan dan ini sudah menjadi teori umum, konsep umum, kalau kita ingin mengalahkan sesuatu, maka kita kenali sesuatu itu dengan baik. Kalau satu tim kesebelasan ingin mengalahkan lawannya, kenali musuhnya dengan baik. Strategi kemudian disusun. Kenapa? Karena tahu ini kelemahannya, ini kekurangannya, di sini keunggulannya, tahu. Nah, sekarang persoalannya setan yang menjadi musuh kita. Bagaimana kita mengenali setan? Ikhwatu iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang mengenalkan setan kepada kita. Kita dengan sendirinya tidak bisa mencari tahu. Tapi kita sebagai manusia diberitahu, diinformasikan, dikabarkan, wahai manusia, begini loh identitas setan itu, begini loh karakter setan itu, begini loh kebiasaan setan itu. Nah, di sini. Di mana kita mendapatkan informasi itu? Dalam Al-Quran. Al-Quran. Kemudian berikutnya Al-Hadis. Jadi akan aneh kalau ada manusia yang kemudian punya azam yang kuat, punya cita-cita yang kuat, ku saya setan eleh, tapi can pernah maca Quran, can pernah maca hadis, kumaha ngeleh keunana. Moal gitu kenal setan teh tina paririmon gitu. Ada cenah dalam kitab Tripitaka, dalam kitab Weda. Itu yakin benar? Nah, ini masalah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan contoh informasi berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang siapa setan itu. Bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu, Al-Quran surat Ibrahim ayat 22. Surat ke-14 ayat 22. Ini saya sampaikan satu contoh saja. Satu contoh saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa ahlabtukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asraktumuni min qabl innad dhalimina lahum adabun alim. Surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu, dan setan berkata. Dan tadi saya sudah tanya ke ibu ya, ibu pernah mendengar suara setan? Belum. Belum atau tidak? Belum pernah. Kumaha suara setan? Ya. Bagaimana setan berbicara? Di ayat ini, di Ibrahim ayat 22 itu disampaikan wa qala syaitanu, setan ngomong.
kumaha Ustaz setan ngomong abdi nepikeun ka ayeuna ti mimiti bujangan nikah boga budak boga incu can pernah ngadenge setan nyarita. Nah ini ada kalimat, ada ayat setan berkata, cik kumaha ieu? Bagaimana ini? Kita percaya? Ini kaitannya dengan keimanan. Ini yang mengatakan itu Allah. Allah menyampaikan kepada kita, ya manusia, wahai manusia, qala syaitanu, setan berkata. Walaupun kita pada kenyataannya tanpa menggunakan Quran dan hadis, kemudian kita tidak pernah mendengar setan berbicara, tapi ini dalam Al-Quran Allah menyampaikan. Ini kaitannya dengan keimanan. Benar gitunya setan nyarita, ini Allah yang ngomong. Nah, itu yang pertama. Setan telah berkata. Lanjutkan ayatnya. Lamma qudiyal amr. Dalam Al-Maraghi dikatakan yang dimaksud lamma qudiyal amr di sini ba'da an hakamallahu baina ibadihi fa adkhalal mu'minin faradisal jannat wa askanal kafirin sahikud darakat. Jadi yang dimaksud kata Al-Maraghi qudiyal amr di sini ketika urusan-urusan telah ditetapkan, hisaban, orang-orang mukmin dimasukkan ke dalam surga, orang-orang kafir askanal kafirin sahiq ad-darakat, dimasukkan ke dalam neraka. Berarti kapan bu peristiwa ini? Nanti. Peristiwa ini kejadiannya bukan sekarang, tapi nanti. Nah, can kejadian geus aya beritana. Ini yang menginformasikan itu Allamul Ghuyub, alimun, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Pengetahuannya itu lintas batas, menembus ruang dan waktu. Yang telah lewat, yang sekarang, yang akan datang, bahkan di dimensi yang lain pun Allah sudah tahu. Melihat ke ayat ini, setan berkata, setan ngomong, kapan lama qudiyal amr, ketika urusan sudah selesai, orang yang beriman sudah dihisab oleh Allah kemudian masuk surga, orang yang kafir masuk neraka. Kapan? Ya bukan sekarang, nanti. Tapi kenapa ini diinformasikan kepada kita? Tadi kepentingannya. Apan orang teh kudu ngelehkeun setan. Kalau tidak diberitahu oleh Allah, kita tidak mungkin bisa mengalahkan setan. Karena jadi aneh di satu sisi kita, wala tattabi'u, udah banyak dalam Al-Qur'an, janganlah kalian mengikuti setan, inna syaitana kana lakum aduwwum mubin, dan sebagainya, banyak sekali. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, hutwatas syayatin, ada. Sementara kita sendiri tidak tahu, kan jadi lucu, jadi aneh kalau kemudian tidak diberitakan oleh Allah. Nah, ini pemberitaannya. Setan berkata ketika urusan-urusan sudah ditetapkan. Kapan ini? Nanti. Loh, kok bisa? Ya kumaha Allah, dah Allah nu boga informasi na oge. Nah, inilah Rahman Rahimnya Allah. Mohon maaf, mungkin saja ada terlintas pikiran, Allah teu adilnya. Orang kita harus menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Padahal itu harus apple to apple. Kalau saya dohir, musuh pun harus dohir. Enak, gelut, perangnya gampang mengalahkannya. Ini kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Bagaimana ini? Tenang, Allah itu maha adil. Ini diantaranya diberitakan, dibocorkan, diinformasikan. Karena untuk mengalahkan itu tidak ada kaitannya dengan dohir yang batin. Penting kamu bisa mengalahkan dia dengan cara A, B, C, D. Silahkan, ini caranya, ini pengetahuannya, ini identitasnya. Kalahkan dia. Jadi peristiwa ini, lapad ini
Bapak dan Ibu, sekaligus memberikan pengajaran kepada kita, pengujian kepada kita akan keimanan. Ya, mungkin bagi orang-orang yang ateis, orang-orang yang sekuler, maon imah ngahayal, mungkin begitu, mungkin. Masa itu aya gitu? Nah, mungkin akan begitu. Tapi kita ini mukmin ya. Dan kita sudah disampaikan, diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah bagaimana keimanan itu. Al-imanu billah, kemudian al-imanu bil yaumil akhir, sudah disampaikan, diajarkan oleh Rasul. Keimanan yang seharusnya kita kemudian pegang. Nah, di sini pengajaran dari Allah, keimanan kepada adanya yaumul jaza, yaumul hisab, yaumul akhir. Ada hari akhir itu. Dan diantaranya Allah beritakan kepada kita kejadian-kejadian yang berlangsung nanti pada yaumul jaza. Di antaranya pada ayat 22 surat Ibrahim ini. Setan ngomong. Setan berkata. Kapan berkatanya? Bukan di dunia, tapi di sana. Loh, kenapa diberitahukan? Ini untuk memberikan bekal kepada kita, biar kita kenal dengan setan. Dan lebih jauhnya, biar kita bisa mengalahkan setan. Oke, dilanjutkan. Apa saja ucapan-ucapan setan pada ayat 22 ini? Pertama, kata setan, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa'ahlabtukum. Ini yang pertama. Setan ngomong. Cek setan, kata setan, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah wa'adakum, telah menjanjikan kepada kalian wa'dal haqqi, dengan janji yang benar. Ini ada pertanyaan, Bu. Domirkum di sana siapa? Innallaha wa'adakum. Setan yang ngomong ini, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian. Kum di sini siapa? Nah, manusia. Manusia yang di mana? Manusia yang di mana, Bu? Oh, kok di dunia? Kan ini kejadiannya bukan di dunia. Kok yang soleh? Coba. Kan tadi di awal, berarti Ibu tidak menyimak dari awal ini. Ini tidak fokus ini. Coba Bu lihat ayat per ayat lapatnya. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Nah, itu, Bu. Dan setan berbicara ketika urusan-urusan sudah selesai. Ahli surga masuk ke surga, ahli neraka masuk ke neraka. Ari setan di mana? Setan ngomong, innallaha wa'adakum, kum di sana siapa? Mohon, di mana? Di mana eta teh manusia teh? Tuh, geningan terjawab. Setan ngomong, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian. Ini muhatab langsung, bukan bukan goib. Dina sorop mahnya aya goib, muhatab, mutakalim, kan begitu. Ini muhatab langsung. Innallaha wa'adakum, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian. Ini yang ngomong setan. Apakah setan ngomongnya di surga? Kan sudah selesai urusannya. Ahli neraka ke neraka, ahli surga ke surga. Setan ngomong, di mana setan saat itu berarti? Nah, ngomong berarti ngomongnya itu ke sesama penghuni. Apa
apa yang diucapkan setan? Ye, berenang kianya bahasa Sunda mah dulur gitu berenangnya. Allah itu telah menjanjikan kepada kalian, kalimatnya fi'il madhi, telah menjanjikan kepada kalian dulu. Wa'dal haqqi, janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian dulu. Fa'ahlabtukum, tapi aku menyalahi janji-janjiku itu. Apa saja Bu janji-janji Allah ketika di dunia? Coba. Secara umum nih, karena kalau diurai sangat banyak. Secara umum, barang siapa yang beramal soleh didasari dengan keimanan kepada Allah, maka Allah akan berikan ajrun kepadanya, Allah akan berikan sawabun kepadanya. Nanti di akhirat akan menjadi ahli surga. Itu janji Allah. Tapi kalian tidak mendengarkan janji itu. Justru kalian lebih menyimak, lebih mendengarkan janji-janjiku, padahal janjiku itu bohong semua. Fa'ahlabtukum, aku menyalahi janji itu. Ini agak melebar sedikit Bu. Ima dongeng, ulah naroskeun riwayat saha. Da dongeng. Ya tak rawahu saha Ustad, enggak ada dongeng. Ada pasangan bapak dan ibu mau sholat Idul Fitri, nyarita kasih bapak kasih ibu si bapak nyarios, mah siapkeun jang kenceleng ke di lapang. Sabaraha Pak? 100 atuh, 100.000 nu badag. Eta karek beres nyarita, baru selesai ngomong, langsung ada lintasan yang aneh. Nu ngaharewas, Pak Haji ageung teuing 100.000 mah. Eta ngaharewas ya. Coba mikir. Ternyata si ibunya juga dibisiki, Bu Haji terlalu besar 100.000 itu. Keluar bisikan tadi dari mulut si ibu tadi, Pak, teu ageung teuing. Nyambung jeung si bapak, karena si bapak pun sama dibisiki. Nya badak teuing, kumaha tuh 50.000 we. Keluar dari kamar, ayo atuh orang angkat, kita berangkat. Belum keluar dari rumah, keluar dari kamar, geus mikir deui wae. 50.000, wah badak teuing atuh. Si bapakna diharewosan, si ibuna diharewosan. Gede teuing 50.000, wah batur oge, masa kitu. Itu ikhwatu iman rahimakumullah masih di rumah itu, dari kamar pindah ke ruang tamu geus robah deui. Nu hejo we cek si bapak teh. Sabaraha bu nu hejo? 20.000. Eta tina 150 jadi 20, masih di imah eta teh. Kira-kira kalapang sabaraha? Masih mending 5.000. Pas dikodokan ya nganu 2.000, mana eueuh teu jadi. Kenapa sampai demikian? Setan bergerilya, ulah lebar. Nanti kalau dikeluarkan 100.000, nanti uang kamu itu berkurang. Itu ada apa Pak Bu dalam Al-Quran? Setan itu ya'idukumul pakro, menjanjikan kepakiran. Jadi kalau ada manusia yang rajin bersedekah, rajin berinfak, ingat setan itu akan bergerilya. Nanti uang kamu habis. Kamu keluarkan 100.000 dari 1 juta tinggal 800.
keluarkan lagi, tinggal 800, keluarkan lagi, tinggal 700. Itu yang diukur, itu yang keluarnya. Belum pernah setan menyampaikan, nanti ada yang masuk, ada yang setan. Pintar setan itu. Ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kefakiran. Walaupun dalam hadis disampaikan tidak ada orang yang rajin berzakat kemudian jadi fakir. Ya. Nah, ini sebagai gambaran. Setan itu menggoda kita, setan itu menjanjikan kita. Menjanjikan apa, Bapak dan Ibu? Menjanjikan kepuasan. Hayang puas. Hayang puas. Sok mumpung aya, sok mumpung can komat. Nah, pengalaman Ramadan kemarin kan, dalam bulan Ramadan itu waktu yang paling dinantikan itu maghrib. 10-5 menit sebelum adzan maghrib teh kieu atuh da kana TV teh. Mah gadekeun remote-na terus diputer-puter naon neangan nu adzan panggancangna mana. Ada yang seperti itu. Kenapa tadi setan make dalil itu setan itu? Apa cek hadis oge? Allah itu menyukai ajaluhum fitron, yang menyegerakan berbuka. Abdi mengamalkan dalil mata neangan panggancangna. Tah ieu nu salah teh, salah mahamkeun dalil. Memang ada dalilnya. Allah itu menyukai kepada hamba-hambanya yang melaksanakan saum kemudian menyegerakan berbuka. Diamalkan tanpa kemudian memahami secara komprehensif, jadi salah. Kadiekeun remote-na neangan mana ada nu panggancangna hayang ngamalkeun dalil, salah kitu ngamalkeunana. Nah, ini ikhwatul iman. Tapi itulah setan. Menjanjikan kepada kita kepuasan, menjanjikan kepada pokoknya mah asal puas. Puas gitu. Mumpung A, mumpung B, setan berkata kepada kita, setan menguji kita, setan menggoda kita. Kata setan, padahal itu semua bohong. Sementara janji-janji Allah yang disampaikan melalui lisan para nabi dan rasul, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis, wa'dal haq, itu adalah benar adanya. Buktinya kita sekarang, saya cek setan, Anda, kita sama-sama dalam neraka. Bukankah ini dulu telah disampaikan melalui lisan-lisan para nabi? Bukankah ini telah disampaikan dulu dalam Al-Quran? Bukankah ini telah disampaikan dalam Al-Hadis? Siapakah yang akan menjadi penghuni surga? Bla 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 bla. Kita berada di sini kan sesuai itu. Ini wa'dal haq, ini janji yang benar. Tapi yang aku janjikan kepada kalian itu bohong. Nah, ini ikhwatul iman. Ini yang pertama yang harus kita pegang. Berarti kade bisi ayah harewos, kalau ada bisikan-bisikan harus hati-hati. Harus hati-hati. Jelas itu dalam surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan ini terus waswasa. Waswes-wos. Waswes-wos, Bu, setan teh. Ya. Tidak menggunakan langsung melalui bisikan-bisikan pada hati kita, menggunakan tangan-tangan setan yang hidup, yang dohir. Siapa itu? Minal jinnati wan nas. An-nas. Ada setan dari golongan manusia ketika manusia ini menjadi kaki tangannya. Ngahalangan ka urang rek ibadah, ngahalangan ka urang rek ngalakukeun amal soleh ulah lebar, rajin-rajin teuing ka masjid teh isuk we. Komo pas dina dalam kesempatan jadwal pengajian bentrok jeung Persib kan lumayan eta teh. Alah ieu kumaha ye? Pengajian ini final ieu kumaha ye? Dah itu luar biasa itu ikhwatul iman. Itu luar biasa itu bagi mereka yang hobi ya,
Nyari nuto hobi mah nya ngaliwat ya begitu saja. Bagi mereka yang hobi apalagi sampai edik ya terhadap sepak bola, ya mungkin akan wah ini gimana ini. Nah, diuji di sana. Janji Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dulu ketika di dunia itu semua benar, kata setan. Dan janji-janjiku itu ahlabtukum, aku ingkari semua. Bohong semua. Aku sengaja menipu kalian, aku sengaja menggoda kalian, aku sengaja merayu kalian agar kalian mengikuti aku. Ini kepentinganku. Satu itu. Dilanjutkan, masih di ayat yang sama, Bu. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Ini kalimat yang kedua dari ucapan setan. Ini setan buka kartu ini. Buka kartu ini. Maka nali, tidaklah aku ini alaikum atas kalian min sultan. Memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, memiliki wewenang. Wewenang apa? Wewenang untuk mengubah kondisi hati. Tina dari terbuka menjadi telungkup, dari menyerap kemudian menjadi menutup. Aku tidak punya kekuatan itu. Illa yang aku lakukan itu hanya da'autukum, mengajak kalian, tapi ternyata dengan rayuan dan ajakan kalian mengikuti aku. Saya yakin ikhwatu iman rahimakumullah ya, di Masjid Al-Haq ini sudah sangat familiar dengan doa ini dan bahkan mungkin sudah sangat di luar kepala, sangat hafal. Ada doa yang diajarkan Rasul, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, apa artinya, Bu? Wahai yang suka, yang bisa membolak-balikan hati. Siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu pernah tidak, Bu, menasehati seseorang? Nasihat teh saya baik, Ibu teh ya, menggunakan dalil. Kalahkah di renyohan? Kalahkah di baudan? Naon salah abdi dengan memberikan nasihat itu baik. Tidak sambil marah-marah. Kalahkah baut, Bu? Kantos teh Ibu, pernah tidak Ibu itu? Itu gambaran kondisi hati. Wah, Ustaz, saya itu menyampaikan nasihat kepada dia itu dengan cara yang baik, bahkan menggunakan dalil Quran, menggunakan dalil hadis. Apa ya yang salah? Tapi dia jadi marah pada saya. Dia jadi baut cek Sunda nama ya. Apa yang salah? Ibu tidak salah. Yang kurang pas itu hatinya sedang tertutup. Karena kita ini sebagai manusia tidak punya wewenang membulak-balikan hati. Tidak, Bapak Ibu. Kita tidak punya wewenang dan tidak punya kuasa membulak-balikan hati. Termasuk saya di sini, walaupun saya di sini yang sedang berbicara, Bapak dan Ibu, saya tidak tahu hati Bapak dan Ibu. Apakah yang saya sampaikan ini akan diserap atau sebaliknya? Kondisi hati. Kalau hatinya sedang telungkup, mental itu. Kalau hatinya sedang terbuka, terserap dia. Ya muqallibal qulub. Kalau melihat ke doa ini berarti yang bisa membulak-balikan hati itu hanya Allah. Setan? Ini dalilnya. Aku ini illa anda autukum. Aku ini hanya mengajak kalian, merayu kalian. Sederhananya, Bu, jika kenek, jika calo di terminal,
Bagi bapak dan ibu yang biasa menggunakan transportasi umum, misalnya mau ke Jakarta, naik di Leuwi Panjang, kan mulai dari gerbang itu, rambutan, 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 rambutan. Maksudnya kampung rambutan. Ya. Kemudian Ciputat, 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 Kalideres, Kalideres, kan begitu. Bertemu dengan kita, ya Pak, saya mau ke rambutan. Oh, sini sini Bu. Wah, diajak. Ini bis ini AC-nya ada wifi dan sebagainya. Wah, dirayu luar biasa. Baru ini mesinnya Bu, nggak bising dan sebagainya. Orang teh pada ngukeun mendengarkan saja. Oh gitu, naik saja. Dia ikut naik Kak. Ali awas deui we geus meunang mah. Itu yang dilakukan setan. Illa anda autukum, aku ini hanya mengajak kalian. Apa yang terjadi? Pastajabtum li, kalian dulu ketika di dunia mengikuti aku. Aku payan setan. Kadia tah ti dieu mah, di sini mah anu. Sini Bu, sini Pak, di sini itu begini. Sini Bapak, begitu. Dan ternyata banyak yang tergoda. Saya lupa dalam Fathul Bari ya, ada hadis riwayatnya, mohon maaf lupa. Hatta Rasulullah SAW khattan, Rasul pernah membuat satu garis. Kemudian ketika sudah membuat garis, Rasul mengatakan hadza sabilullah, ini adalah sabilullah, jalan Allah. Summa, kemudian Rasul membuat khat-khat yang lain, garis-garis yang lain. 1, 2, 3, 4 terus gitu. Hadhihi subul, kata Rasul. Ini adalah jalan. Dan Rasul melanjutkan, di subul ini jamak taksir dari sabilun. Ya, subul ini fiha syaitanun, ada setan. Kalau yang sabilullah tadi tidak ada. Tapi di jalan-jalan ini banyak setannya. Apa yang dilakukan dia di jalan-jalan tadi? Ngagupayan, mengajak. Pak Haji ke sini, ini di sini enak, nyaman. Bu Haji di sini, ya seueur balad. Aya kabar baru tentang si Fulan, mau ikut nggak ngobrol di sini? Wah, itu. Ya, ngagosipnya Bu. Si bapak miwarang ka ibu mah pangmeserkeun kurupuk di ulah tebih-tebih di warung sabelah we. Pas ka warung disampakeun keur ngariung, ibu-ibu hungkul sedang berdiskusi. Wah, berdiskusi Pak, kalimatnya juga. Sedang berdiskusi biar ilmiah gitu. Apa bahan diskusinya? Itu si Fulan tahu tidak ada update begini-begini. Kita lebih tahu kan atel orang teh yang miluan. Saya ingin, ini di setan. Bagaimana setan menggoda kita? Pastajabtum li. Jadi setan ini melihat ke ayat ini tidak bisa membulak-balikan hati. Bahkan Nabi sendiri tidak bisa memberikan hidayah, membukakan hati orang-orang yang dicintainya, termasuk Abu Thalib. Ini agak melebar sedikit sebagai contoh bahwasanya hati ini yang menggerakkan, membulak-balikan itu Allah. Kita ini hanya sebatas berikhtiar, berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakanlah hati anakku. Ya Allah, bukakanlah hati si Fulan. Ya Allah, bukakanlah hati si Fulana. Karena Engkaulah yang bisa membulak-balikan aku. Aku sudah nasihati dia, aku sudah ajari dia, aku sudah ingatkan dia, bukannya menerima, malah jadi balik marah, malah jadi berbalik bermusuhan kepada kita, padahal niat kita baik. Kondisi hati yang tertutup. Nabi pun sama, ingin menolong pamannya Abu Thalib dalam sebuah hadis. Ketika syakaratul maut Abu Thalib, bukankah Nabi yang kemudian membisikkan kepada Abu Thalib, ya ammi kul la ilaha illallah.
Uhaju bihalaka indallah yaumal qiyamah. Mang, paman, cepat ucapkan la ilaha illallah. Dengan lafaz itu, dengan kalimat itu, aku akan berhujah di hadapan Allah nanti. Apakah Abu Thalib tidak paham dengan kalimat talqin tadi? Saya kira paham. Yang diucapkan Rasul bahasa Arab, Abu Thalib orang Arab. Paham. Kalau Nabi mengucapkan dengan bahasa Sunda, Abu Thalib orang Arab, mungkin lieur heula. Naon cenah ieu teh? Ini kan bahasa Arab. Bilugati, dengan bahasanya. Tapi apa yang terjadi? Melirik ke sebelahnya ada Abu Jahal, ada Al-Walid bin Mughirah. Kalimatnya pendek dari mereka ini orang-orang kafir. At-targhabu an millati Abdul Muthalib. Seketnya, tajam ini kalimat. At-targhabu an millati Abdul Muthalib. Apakah kamu sudah benci? Ya, rogibaan itu kan benci. At-targhabu an millati Abdul Muthalib. Apakah kamu sudah benci dengan agama bapakmu Abdul Muthalib? Tidak jadi. Aduh. Balik lagi ke Muhammad. Sampaikan lagi. Qul ya ammi la ilaha illallah wa haju bihalaka indallah yaumal qiyamah. Lihat lagi ke sebelah. At-targhabu an millati Abdul Muthalib. Begitu sampai akhirnya ruhnya. Nangis itu ke Nabi Muhammad. Dalam surat At-Taubah ya. Sampai-sampai di hadis tadi mengatakan wallahi la astaghfironna laka malam unha. Demi Allah aku akan terus beristighfar untukmu wahai paman. Akan terus memohonkan ampunan kepadamu ya Allah wahai paman. Ternyata datang Jibril membawa wahyu surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiyyi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh engkau memohonkan ampunan kepada orang-orang yang syirik, terbawa mati kesyirikannya itu seperti Abu Thalib. Langsung menangis Rasul. Wajar seorang anak angkat ya, maaf, ponakan yang diurus sejak usia 8 tahun dibawa berdagang ke Syam. Kemudian terus dinikahkan dengan Khadijah, terus menjadi nabi. Sekarang ingin berbakti, ingin menyelamatkan pamannya, tidak bisa. Kenapa? Karena itu domain Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, kan begitu. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Itu bagianku. Setan juga demikian. Ini break dulu ya. Oh, oke. Baik, ikhwatu iman rahimakumullah, tidak terasa ini baru 2 ucapan ya. Kita break dulu untuk sholat Isya terlebih dahulu. Bersambung kita tuntaskan nanti setelah Isya insyaallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Melanjutkan bagian yang tertunda tadi sebelum salat Isya. Dua ucapan setan sudah disampaikan. Yang pertama, setan mengatakan janji Allah itu benar, janjiku itu salah semua. Yang kedua, aku ini tidak punya kekuatan mengendalikan hati kalian. Aku ini cuman mengajak, menggoda, merayu. Masih di ayat yang sama, Bapak dan Ibu, setan kemudian melanjutkan, fala talumuni walumu anfusakum.
Ternyata melihat ke-8 ini isyaratnya gitu ya, isyaratnya itu. Antara setan dengan ahli neraka yang lain itu saling menyalahkan. Mungkin kalau bahasa Sunda nama itu gara-gara maneh gitu. Kuring ti dia teh gara-gara maneh, ceuk manusia nu di neraka. Setan disalahkan. Ini gara-gara kamu menggoda saya, jadi saya ahli neraka, kata setan. Kata manusia kepada setan. Nah, enteng sekali setan menjawab. Bala talumuni walumu anfusakum. Jangan mencemooh aku, jangan memarahi aku, jangan mencerca aku. Celaklah, cemoohlah, ejeklah diri kalian sendiri. Pongan atuh da kami mengajak hungkul, abet nuturkeun. Kalau tadi saya analogikan, bapak dan ibu mau ke Jakarta di terminal Leuwi Panjang. Rambutan, kali deres. Nyaut ibu, mana Pak? Yang mana Pak? Sini Bu. Nih bis ini anu. Kalau misalnya ibu menolak, dosa tidak? Moal. Itu dosa. Dan tidak ada kewajiban harus ikut kan? Terserah saya sebagai customer, saya sebagai pemakai jasa, konsumen, terserah saya. Bisa menolak, bisa menerima, bisa memilih, terserah saya. Nah, dan ternyata manusia yang kemudian berhasil digoda oleh setan nanti menyalahkan setan. Ini gara-gara kamu menggoda saya, jadi saya ahli neraka. Setan dengan enteng menjawab, fala talumuni walumu anfusakum. Enak sekali. Jangan kalian mencerca aku, mencemooh aku, mengejek aku, menghina aku. Yang harus dicerca, dicemooh, diejek diri kamu sendiri. Bongan betuturkeun. Salah kamu sendiri. Kenapa mengikuti saya? Kepentingan saya ketika di dunia itu, janji yang dari dulu disampaikan, la ughwiyannahum ajmain dalam surat Al-Hijr. Ketika diusir oleh Allah dari surga, la ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan manusia, aku akan rayu semuanya manusia Bani Adam ini. Walaupun kemudian ada kartu as di surat Al-Hijr itu. Kelemahan setan. Apa Bu kelemahan setan di surat Al-Hijr itu? Illa min ibadikal. Apa Bu? Itu apa? Illa min ibadikal mukhlasin. Ini kartu asnya ini. Setan tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Give up, menyerah. Ini pengakuan setan, bukan kata saya, bukan kata Nabi. Setan yang ngomong. Dan Allah sampaikan, aku tidak bisa menggoda hamba-hambamu yang ikhlas. Tidak bisa. Nah, itu bagian pembahasan yang lain lah. Jangan dibahas nanti panjang lagi. Fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah kalian menghina aku, mencemooh aku, nyarekan cek Sunda nama ulah nyarekan abdi atuh, carekan mah diri anjeun daek bedaek diajak atuh. Kenapa mengikuti saya? Saya itu cuma mengajak, wahai Bapak sini, kalaupun menolak kan tidak jadi masalah. Kenapa kalian mengikuti aku? Dan kemudian cemoohan manusia kepada setan tadi ditutup, dikunci oleh setan dengan kalimat ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Sudahlah, kita jangan lagi bertengkar, bermujadalah, saling mencerca, saling memaki. Sudahlah, kita sama-sama di neraka, kita nikmati saja bersama. Luar biasa. Kalimatnya di sini ma ana bimusrihikum. Aku
tidak bisa menolong kalian, kata setan. Wa ma antum bimusrihi, dan kalian pun tidak bisa menolong aku. Kita sama-sama di neraka. Sudah saja. Jangan kemudian saling menyalahkan. Ternyata endingnya seperti itu, Bapak Ibu. Sugan teh setan terek masang badannya. Aripek teh geningan geus di ditu mah tabarru. Sugan terek masang badan, tabarru setan itu. Ulah kita sama-sama saja. Itu di surat Al-Hasr itu. Ana bari'um min. Ukfuru, menyuruh berkufur kepada manusia ketika sudah di neraka, bari'un, aku berlepas diri. Nah, ini identitas setan. Inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Kalau melihat penjelasan Al-Maraghi, ini kalimat setan yang kelima berarti ya. Di ayat yang sama, ikhwatu iman. Lapad ayatnya, inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Al-Maraghi memberikan penjelasan, inni jahadtul yaum an akuna syarikan lillah bima asraktumuni bihi min qabli hadal yaum aibid dunya. Apa maksudnya? Saya memahami ayat ini dengan penjelasan Al-Maraghi tadi. Ternyata kalau diukur dan ditimbang antara manusia dengan setan, akhirnya itu lebih bejat manusia. Itu lebih hina manusia dengan lafaz ini. Inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Inni jahadtul yaum an akuna syarikan lillah. Aku sebenarnya mengingkari untuk menjadikan bagi Allah itu syarikan, sekutu. Jadi setan mah menyekutukan Allah teh sieun. Ari manusia loba. Setan mah mengatakan dalam sebuah keterangan, ini ahapullah, aku takut kepada Allah. Manusia tidak takut kepada Allah. Ternyata kalau ditimbang lebih hancur manusia dibanding setan. Sampai demikian itu. Setan masih kena aya kasihan ke Allah. Lihat ke lapad ini. Ya. Jahadtul yaum an akuna syarikan lillah bima asraktumuni, yang kalian sekutukan. Kalian ternyata berani menyekutukan Allah. Aku ini takut kepada Allah. Terus nah tuh setan bet ngagoda manusia supaya syirik. Dah setan mana yang ngan batur yang di neraka. Ieu teh dosa pang badagna. Lamun geus asup kadinya aman cilakana gitu. Geus pasti di nerakana gitu. Mata geus jadi ahli neraka syirik mah geus jadi balad gitu. Walaupun dalam hatinya aduh ini sebenarnya tapi dah saya punya kepentingan mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk menjadi penghuni neraka. Pinuh neraka teh tapi teu pinuh nepikeun ka modal henteu, kan ditaros halim talati, sudah penuh neraka jahanam. Hal mim majid, Gusti aya keneh nu bade lebet. Tah eta teh kosong keneh gitu. Pinuh itu neraka teh. Jadi Al-Quran, hal mim majid, mau ada yang masuk lagi? Mangga, bade paling mana? Ikhwatu iman rahimakumullah. Terakhir, penutup ayat 22 ini, innadh dhalimina lahum adabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, bagi mereka siksa yang demikian pedih. Ikhwatu iman rahimakumullah, itulah contoh informasi penting buat kita berkenalan dengan setan. Itulah setan.
Sepersekian masih sangat banyak, Bu. Makanya tadi saya di awal menyampaikan, kalau ada manusia ngotot punya niat kuat, keun ku saya setan di sang harupan rek dielehkeun, tapi tidak membuka Al-Qur'an, kumaha ngelehkeunana? Teu deukeut jeung Qur'an, teu deukeut jeung hadis, kumaha ngelehkeun setana? Mau mengandalkan apa? Mujarobat, primbon, para rimbon, rek ngandalkeun naon? Ini Allah yang berbicara terkait dengan keimanan. Kalau kita meragukan ucapan Allah, ya kufur. Ini dengan keimanan. Allah menyampaikan ini. Makanya pantas di awal surat Al-Baqarah mengatakan, Quran ini hudan, akan menjadi guidance, akan menjadi panduan, akan menjadi petunjuk. Bagi siapa? Bagi lil muttaqin, bukan linnas, lil muttaqin, mereka yang mau diarahkan. Karena ada manusia-manusia yang tidak mau diarahkan. Saya punya teman, ini agak melebar sedikit di akhir ya. Dulu ketika kuliah di Unpad, punya teman orang Kristen. Namanya itu, nggak tahu sekarang ya, nggak tahu masih Kristen atau saya, karena sudah lama tidak bertemu. Namanya itu Gibson Tambunan, Kristen karismatik. Ketika menunggu kuliah ngobrol, Lim, cina, ya Muslim maksudnya, Lim, saya di rumah baca Quran loh. Naon maksudnya ya? Kan di Quran ada surat Al-Ikhlas ya. Nah, ya maksudnya ya gitu ya. Karena tahu mungkin saya dibanding teman-teman yang lainnya sok iyalah gitu ya. Itu kan di LDK, Lembaga Dakwah Kampus suka aktif. Dia merapat, oh ada misi. Ya saya layani saja. Terus gimana isinya? Oh di surat Al-Ikhlas ini kan begini ya isinya ya. Katakanlah, wah ini ngajak ngobrol gitu ya. Saya ini mengambil ibroh. Ternyata Quran juga dibaca oleh siapa? Oleh mereka. Oleh mereka. Jadi Quran itu akan menjadi guidance, akan menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa yang mau diarahkan. Dalam surat Fussilat, Quran, orang manusia, sikap manusia itu terhadap Al-Quran, ada yang kemudian disimpan di belakang, ada yang muktasib, ada sabiqum bil khair, kan begitu? Tidak sama. Oleh karena itu, sebagai penutup, Bapak dan Ibu, berkenalanlah dengan setan. Bagaimana caranya? Buka Al-Quran, buka Al-Hadis. Berkenalan di sini bukan untuk bersahabat, bukan, tapi untuk mengetahui bagaimana strategi-strategi setan dan kemudian mengalahkannya. Itu maksud berkenalan tema kita pada malam hari ini. Aneh Ustaz itu berkenalan jeung setan, kumaha maksudna? Maksud lain kadinya. Belih kayak ngadamukeunana bari ngaletikan si Ustaz teh letik cenah. Jadi we salah tangkep. Aneh Ustaz teh kudu wawuh jeung setan, kumaha ieu teh? Bukan ke sana, tapi maksudnya untuk mengalahkan dia itu kita harus kenal siapa musuh kita. Dan bagaimana cara mengenal setan? Tidak ada sumber yang valid dan meyakinkan kecuali dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya silahkan dibuka lebih lanjut, lebih jauh oleh Bapak dan Ibu. Dalam Al-Quran masih sangat banyak bagaimana identitas-identitas setan yang lain. Semakin kita mengenalnya, insya Allah kita bisa memperkuat diri dan kita bisa mengalahkannya, insya Allah. Demikian ikhwatu iman rahimakumullah, karena kan sampai Isya seharusnya juga ya. Ini sudah oper, ini sudah pada Isya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ini sebagai trigger, sebagai pemantik untuk semakin mentakorubkan diri kepada Allah, karena hidup kita ini senantiasa dirongrong oleh setan yang terus menggoda kita. Ini langsung tutup ya mungkin ya.
Ikhwatu iman rahimakumullah, sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan, baik dari analogi, dari contoh, itu untuk memahamkan saja, memudahkan saja agar penjelasannya dapat ditangkap oleh Bapak dan Ibu. Ya. Apakah setan takut dengan ucapan ta'ud? Setan itu takutnya hanya kepada Allah ya. Kalau kita ta'ud gitu ya, apakah setan jadi lari? Buktina karek dibaca sabar ayat geus nunutan ya. Padahal orang teh ke maca Quran gitu ya. Yang saya pahami isti'adah di sana ya, isti'adah di sana ya, dalam Al-Qur'an kan idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Berlindunglah kalian kepada Allah. Artinya karena tadi yang bisa kemudian menutup ya peluang-peluang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembentengan, Pak. Bukan jadi sion jadi lompat, murang geus tahu jadi lompat setan teh. Tidak. Hanya untuk membentengi diri. Membentengi diri, musuh itu ada, tapi kita imun. Kita imun dengan beristiadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.